strike ahead action dan post to post. Nah, strike ahead ini dan post to post ini merupakan dua teknik yang berbeda di saat kita ingin menganimasikan suatu objek atau suatu karakter. Itu yang pertama ada strike ahead. Jadi strike ahead seperti ini teman-teman. Strike ahead itu yang di atas ini, dimana dia akan ngebuat animasi itu tanpa alur, tanpa akhir yang jelas, dimana dia akan berjalan terus sesuai dengan flow-nya di sini. Gerakan strike ahead ini merupakan gerakan yang dimana itu kita saat menganimasikannya ini itu dia itu tidak beralur, jadi dia bebas gerakannya. Setelah ini dia mau gerakin, setelah ini dia mau ganti gerakan seperti apa segala macam. Itu dia itu strike ahead tuh kayak gitu. Nah, contoh strike ahead yang paling jelas tuh kayak ini, kayak api ini. Nah, api ini kan dia kan dari dunia nyata tuh kan dia kan nggak berpola, dia itu kan sembarang gitu, bentuk-bentuk alur-alur. Pola-polanya itu dia itu kan nggak menentu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngebuat api ini, animasi api, itu yang paling bagusnya itu secara natural ya dia tuh harus strike ahead, karena yang tadi sudah saya jelaskan dia itu nggak menentu gitu. Nah, kalau misalkan orangnya seperti ini orangnya, nah itu dia itu cara menganimasikannya itu post to post. Nah, post to post itu seperti ini, dimana kita harus membuat keyframe utama atau key pose, yang dimana tuh key pose-nya itu harus ada 3. Yang pertama itu taruh di awal, yang kedua itu taruh di tengah, lalu setelah itu yang key pose terakhir tuh ditaruh paling terakhir. Nah, setelah itu kalau misalkan dia itu kita ngebuatnya itu nggak menggunakan komputer alias tradisional, kita harus mengisi kekosongan antara key pose pertama dan key pose kedua. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, di tengah-tengah sini ini dinamakan in between. Jadi ada frame in between. Nah, frame in between ini sangat membantu banget di saat kita ingin membuat animasi post to post. Dan juga in between ini berpengaruh juga kalau misalkan dia ini gerakannya itu jadi gerakannya itu nggak ngikutin. Jadi kalau misalkan gerakannya itu melenceng dari gerakan key pose 1 dan key pose 2, dia akan terlihat aneh gitu saat di play karena nggak sesuai dengan alurnya seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu follow through dan overlapping action. Ganti. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu follow through dan overlapping action. Nah, jadi overlapping action. Nah, jadi teman-teman, overlapping action itu salah. Nah, jadi teman-teman, overlapping follow through dan overlapping itu seperti ini, dimana follow through merupakan suatu objek. Jadi follow through merupakan suatu objek yang bergerak setelah objek utama itu berhenti. Kalau misalkan overlapping action itu merupakan dua objek yang bergerak secara bersamaan, yang dimana salah satu objek tersebut akan berhenti bergerak setelah objek satunya lagi berhenti. Jadi itu kayak kalau misalkan follow through itu kayak gini, teman-teman. Jadi dia itu, kita lihat rambutnya, dia kalau misalkan karakternya ini berhenti, ada beberapa objek di sini yang masih bergerak, kayak bajunya ini, terus juga ada rambutnya pas dia jatuh seperti itu. Nah, kalau misalkan overlapping, dia pas dia lompat, rambutnya ini nah, pas karakternya ini lompat, si rambutnya ini ngikut gerakan bukan ngikut. Nah, pas karakternya ini lompat, bagian rambutnya ini itu ke animasi juga, teman-teman. Jadi dia itu animasinya itu ngebuat rambut ini dibikin natural. Aduh, anjir, pusing kepala gue. Nah, kalau misalkan overlapping ini, di mana tuh karakternya ini dia, nah overlapping action, jadi
Nah contohnya itu overlapping action tuh seperti ini teman-teman, dimana tuh saat dimana dimana objek bajunya ini dan juga rambutnya ini ngikut gerak pas karakternya itu lompat gitu. Jadi dia itu ngikutin si gerakan utama ini, si bagian karakternya ini, seperti itu teman-teman. Nah pas berhentinya itu baru pindah ke teknik follow through. Jadi overlapping action dan follow through itu yaitu animasi teknik animasi yang berbarengan gitu. Jadi kalau misalkan nggak dipakai dua-duanya itu jadi seperti ini, nggak natural, benar-benar kaku banget. Lalu di sini juga ada slow in dan slow out. Nah prinsip ini merupakan penambahan frame pada keyframe awal dan akhir yang membuat gerakan objek tersebut seperti lambat di awal dan lambat di akhir. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti mobil di saat dia mau ke lampu merah di sini, dan juga di saat lampu merahnya itu hijau gitu, dia jalan. Terus juga bisa juga lihat di sini, dimana tuh dia tuh di saat ingin bergerak ke kanan itu dia akan melambat dulu, lalu pas di tengah itu dia agak cepat, nah pas di akhirnya itu agak lambat. Kalau misalkan slow in dan slow out itu nggak dipakai, dia akan normal tuh menjadi seperti ini. Seperti itu teman-teman perbandingan antara normal dan juga slow in dan slow out. Kelihatan di sini dia itu awalnya lambat lalu menjadi cepat, lalu lambat lagi di akhirnya.